yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kepada kita. Jadi antara kenikmatan tersebut berupa nikmat sehat, jelas diberikan kesehatan, juga di antara kenikmatan tersebut kita diberikan waktu luang, yang mana dua nikmat ini banyak sekali diberikan oleh manusia berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan maqbulun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana kenikmatan tersebut seringkali dilupakan oleh manusia. Rasul as-sihat itu nikmat sehat dan nikmat tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan kedua nikmat tersebut, maka sepatutnya dan seharusnya kita sebagai seorang yang bersyukur, kita harus mensyukuri kenikmatan tersebut. Jadi antara kita mensyukuri dua nikmat yang telah Allah berikan tadi dengan melakukan nikmat tersebut di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya dengan cara tolakul ini. Jadi tolakul ini juga termasuk salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di mana Rasulullah SAW berkata, tolakul ini bagi seorang muslim wa muslim. Menurut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Dia muslim, baik muslim maupun muslim. Jadi setelah kita melaksanakan sholat maghrib tadi, setelah kemudian kita melanjutkan kegiatan dalam menunjukkan sebagian kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in dan tabi'in, dan kepada orang-orang yang dengan dia istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir. Baik bapak-bapak adik-adik nggak ada ya. Jadi bapak-bapak sekalian dapat sebenarnya sebelum saya menyampaikan materi ini sedikit memperkenalkan diri karena saya. Jadi bapak-bapak ini siapa yang ada yang mau di depan? Tidak tahu biografinya, tidak tahu histori keilmuannya. Sedangkan Muhammad bin Sirin itu pernah mengatakan, Pak ini ada teori tadi, sesungguhnya ilmu itu adalah akan pandu akan keuntungan. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Maka kita harus jelas ketika kita belajar, kita menjadikan seseorang itu sebagai guru. Kita guru tersebut itu belajar ada dari semangat keilmuan atau yang berbagai semangat tersambung atau tidak belajar sampai ke Rasulullah itu guru-gurunya guru-guru sampai ke makanya dikatakan dalam Rasulullah berkata lawan Islam lawan masyarakat kalau bukan karena maka siapapun itu bisa mengatur itu tidak jelas hidup orang itu dari siapa sumbernya. Makanya sangat mungkin pada itu saya sedikit memperkenalkan nama saya Alwi Al-Husain. Asli beda, aslinya beda, tapi besar di Bekasi. Orang tua juga sudah tinggal di Bekasi. Kemudian sekarang tinggal di desa Cirebon, di pondok pesantren. Kemudian histori belajar dulu setelah dari madrasah kami, saya melanjutkan ambil studi kuliah bahasa di Mahadiswa bin Affan. Kemudian setelah dari Mahadiswa bin Affan melanjutkan studi ke Sudan, satu wilayah negara yang berada di wilayah benua Afrika, khususnya di kampus internasional University of Africa. Di sana saya mengambil jurusan Islamiyah, juga di sana banyak
majelis dengan masyayikh, para ulama-ulama yang dari Yaman, ulama yang dari Mauritania, ulama yang dari Sudan langsung, kemudian ulama-ulama lain dari Mesir dan sebagainya, yang mana adalah ulama-ulama yang belajar dari guru dunia besar, termasuk saya belajar ini seorang syekh selama 4 tahun. Beliau bernama Syekh Al-Badri Al-Yamani. Beliau berasal dari Yaman dan beliau termasuk murid dari Syekh Al-Amrani, salah satu mufti besar di Yaman. Juga saya pernah belajar dengan Syekh Dr. Muhammad Yasir di program Universitas. Syekh Dr. Muhammad Yasir ini salah satu ulama tua ini, dan beliau termasuk murid langsung dari Syekh Muhammad. Jadi yang artinya kita sudah selama di Sudan itu betul-betul memperhatikan sangat keilmuan demi menjaga kemurnian ilmu dan menjaga keberkahan. Jadi sedikit histori belajar saya. Dan sekarang saya sedang mengambil studi S2 jurusan tafsir di salah satu kampus yang lokasinya di Mesir. Kita mengambil awal yang mana kampus tersebut diambil dari asuh oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bani. Beliau juga salah seorang gurunya dari Ustaz Faizal Rukiah. Sedikit gambaran. Sekarang kita mulai masuk ke materinya. Kemarin materi di itu tentang suami istri cara mau di surga. Itu gambaran saya sebenarnya. Jamaahnya saya kira anak-anak muda. Tapi kalau jamaahnya para sepuh, para ahli, malah saya yang sedih rumahnya. Bapak-bapak semua yang sudah lebih ahli, lebih banyak memakan kalimat itu yang bertanda. Kalau yang berbicara anak yang terbilang baru lahir kemarin. Tapi karena amanah itu sebisa mungkin saya akan menyampaikan apa yang perlu kita ingat kembali. Barangkali bapak-bapak sekalian sudah tahu Indonesia sebagai bentuk proyek sebagai pengingat kita, karena penting ya namanya manusia itu lupa, maka perlu diingat. Kalau ada yang mengingatkan, ada di dalam jadi maka sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan dulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencualikan kategori orang yang selamat dari dunia. Apakah illa alladziina aamanu? Syaratnya harus beriman dulu. Wa amilus sholihat. Selain beriman, dia dituntut untuk beramal saleh. Tidak cukup kita hanya mengimani bahwasanya Allah Maha Esa. Bentuk pembuktian kita atas keimanan tersebut adalah maka kita harus mengamalkan iman ini. Beribadah bahwa terjadi memeriksa ilmu yang tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan keduanya. Kemudian yang ketiga, watawasu bil haq, itu saling menasihati dalam kebaikan, watawasu bis, dan yang terakhir saling menasihati dalam kesalahan. Dari itu al-insan, namanya insan adalah dasar manusia yang namanya insan. Kenapa? Karena makna berkota di Indonesia terdapat salah dan lupa. Dari itu kita perlu untuk saling menasihati sebelumnya. Jadi majelis ini kita anggap sebagai majelis muda orang saling mengingatkan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita membahas apa sih langkah yang harus tempuh untuk membangun sebuah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu untuk mengetahui apa itu menikah.
Tentu kita harus tahu esensi dan hakikat dari sebuah pernikahan. Dalam sebuah kaidah mantikiyah kita yang namanya ketika al-hukmu ala syai'in peraturan tersebut. Ketika kita ingin menghukumi sesuatu, maka kita harus punya gambaran tertentu dari sesuatu yang ingin kita hukumi. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, kita harus tahu ini. Jadi hakikat pernikahan dalam Islam itu bukan sekedar nikah dunia, bukan dunia saja, bukan hanya sebatas pelepas syahwat dan lain sebagainya, melainkan sebuah ibadah yang panjang. Nikah itu pernikahan adalah ibadah yang panjang, bukan atau pernikahan itu bukan sesuatu yang didasari oleh orang. Maka kita perlu kembali mengingat apa sih esensi pernikahan. Saya melihat beberapa hari yang lalu itu berita tentang banyaknya perceraian sekarang lagi ramai, khususnya di wilayah Banten dan itu banyak sekali perceraian bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Itu kenapa? Karena para pengantin itu tidak mengerti hakikat dari pernikahan. Mereka mengira setelah menikah itu lebih indah kehidupannya. Dan ternyata seperti belum gitu ya. Pernikahan ini konflik, ujian ini tanpa didasari dengan bekal, tanpa didasari ilmu, akhirnya jalan itu terpisah. Maka kita harus tahu bahwasanya pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Artinya, kalau kita menjaga pernikahan itu mendapatkan pahala. Tapi yang ibadah definisinya ismul jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Jadi yang namanya pernikahan ibadah itu definisinya semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat mengatakan pernikahan itu adalah ibadah. Jadi ketika kita menjaga pernikahan, selama kita berada hubungan pernikahan yang didasari oleh ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin bertanya, hukumnya nikah itu apa? Apa sih hukumnya nikah? Sunnah akad ya. Apa hukumnya nikah? Sunnah akad ya. Nah, jadi sebenarnya nikah itu punya 5 hukum. Jadi nikah itu ada 5 hukum. Terkadang menikah hukumnya wajib. Kapan pernikahan menikah itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan syahwatnya sudah tidak terlalu. 2 syarat ini harus terpenuhi: mampu dan syahwatnya sudah tidak. Pikirannya pengen nikah terus dan dia sudah punya kemampuan dari siapa? Dari sisi finansial, kemampuan dari sisi keilmuan, kemampuan dari sisi melawan itu. Dan ini sangat penting sekali dalam rumah tangga ini untuk mengatur ego satu sama lain ini paling penting. Ketika mereka sudah mampu, sudah siap di dalam sisi keilmuan, finansial atau emosional dan syahwat yang sudah tidak bisa tertahan, maka tersebut hukumnya wajib. Ini yang pertama. Dan yang kedua, nikah itu hukumnya sunnah. Hukum yang kedua, nikah itu sunnah. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah mampu tapi tidak terlalu memikirkan syahwat. Dia sudah mampu untuk nikah, tapi dia masih mampu untuk membeli syahwatnya. Maka bagi orang ini sunnah
disunahkan bagi dia untuk menikah. Kemudian yang ketiga, dimakruhkan. Ada dia nikah itu dimakruhkan. Jadi dia nggak boleh nikah dulu sampai dia terhindar dari apa yang dilarang nikah itu. Apa itu siapa mereka yang dimakruhkan menikah? Yaitu orang yang dia belum siap untuk menikah. Dia belum siap untuk menikah dan dia belum punya modal untuk menikah. Itu dari sisi keilmuan, kemudian dari sisi finansial. Orang yang seperti ini hukumnya untuk menikah. Dan yang terakhir, belum yang terakhir, keempat. Yang keempat, haram. Kadang pernikahan itu diharamkan. Kapan? Bagi mereka yang punya indikasi kalau menikah justru malah menzalimi pasangannya. Nah, orang yang seperti ini itu malah diharamkan menikah. Kelihatan misalnya punya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Maka bagi orang ini juga diharamkan untuk menikah. Dan yang terakhir itu mubah, diperbolehkan menikah bagi siapa? Jadi mereka yang tidak memikirkan menikah, tidak punya persyaratan itu belum terlalu muncul, dan dari sisi keuangan dan persiapan itu masing-masing. Jadi orang yang seperti ini itu mubah, boleh. Itu sebenarnya kalau kita melihat kondisi ada yang sudah berburu untuk menikah dan menikah, harusnya kita tahu itu mempertanyakan kondisi atau melihat kondisi anak ini kira-kira mereka termasuk orang yang sudah wajib menikah, orang yang disunahkan menikah, orang yang boleh menikah, atau orang yang makruh menikah, atau malah termasuk orang yang haram untuk menikah. Jadi tidak semua orang yang mengajukan pernikahan itu harus diterima. Dan juga pihak pemerintah itu harusnya menyediakan fasilitas karantina untuk apa? Untuk mendidik atau mengedukasi apa saja hak seorang suami, apa saja hak seorang istri, dan apa saja hak bersama yang harus dilakukan setelah menjalankan ijab qabul. Sekarang malah anehnya yang menurut saya apa yang berarti hukum sakinah. Jadi diajarin malah hukum sakinah. Kalau menurut saya kurang edukasi. Harusnya pasangan antara pasangan calon kalau memulai pria itu dikasih kesempatan selama 1 bulan di tempat pria. Kalau mau merayu wanita selama 1 bulan juga di tempat wanita. Kemudian di sana mereka diedukasi, diajarkan, dididik, dilatih emosional. Ketika sudah mendapatkan ijazah, harus ijazahnya dulu. Sudah dapat ijazah, artinya dia sudah lulus ujian-ujian yang diberikan ketika pelatihan sebelum nikah, baru diperbolehkan untuk melakukan ijab qabul. Itu yang menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya perceraian ini. Tapi saya kira malah yang diedukasi tepuk sendiri. Ini menurut saya termasuk aneh bahwa ini atau cuma bercanda saja. Nah, jadi sebenarnya memang pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang sangat panjang sekali dan banyak sekali keutamaan. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, yang pertama, saya ingin mengatakan bahwasannya pernikahan itu menyempurnakan separuh agama. Dengar atau tidak? Pernah dengar ya bahwasannya pernikahan itu menyempurnakan separuh. Dan ini berdasarkan sebuah hadis, idza tazawwaja al-abdu faqad sakana nisbati falyattaqillah fil nisbil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja al-abdu, apabila seorang hamba itu menikah, faqad sakana nisbati, sungguh hamba tersebut
sudah menyempurnakan sebagian agama. Atau gimana sebagian agama itu gimana? Maka kata Rasulullah "Falyattaqillah bismillah." Sisanya tinggal kalian berdua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong tentang apa itu takwa? Kita asing dengan istilah takwa. Watazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik takwa adalah takwa. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah di sini mengajak bicara siapa orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Apa konsekuensi kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Konsekuensinya puasa ini menambah tingkat ketakwaan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih takwa? Para ulama mengatakan takwa itu imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Takwa itu artinya melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Jadi ketika seorang hamba berusaha untuk mengerjakan apa saja diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan berusaha menjauhi semua larangan, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kenapa puasa bisa meningkatkan ketakwaan seseorang? Hikmah di balik puasa itu terkumpul antara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ketika kita puasa, kita melaksanakan perintah Allah, yaitu menahan haus, menahan lapar, menahan segala yang dapat membatalkan puasa kita. Jika di siang Ramadan itu dimakan, itu bentuk imtithal apa? Padahal hukum asalnya bagi suami istri itu boleh itu hukum asalnya halal. Istri itu halal bagi, tapi kenapa istri Ramadan itu dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tes ketakwaan. Dites ketika ini kamu di sini termasuk orang-orang yang ingin kita lawan, yaitu orang yang menjaga, orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sisi ijtinabu nawahi, yaitu di sisi menjauhi larangan. Ketika seseorang berpuasa itu bisa mungkin dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi zina, menjauhi obat, menjauhi apapun yang diharamkan Allah seperti lisan, mencaci maki saudaranya, memfitnah, ghibah, namimah, itu semua akan dijauhi. Jadi dalam puasa yang terkumpul di dalamnya apa? Takwa. Itu imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi, melakukan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala. Kita kembali kepada hadis Nabi idza tazawwaja nisbati, apabila seorang hamba itu menikah maka dia telah menyempurnakan sebagian sisanya falyattaqillah, bertakwalah kamu bismillah, itu pada setengah agama lain. Masya Allah. Jadi pernikahan itu termasuk penyempurnaan. Apa sih hikmah? Kenapa? Kok bisa pernikahan itu dianggap sebagai penyempurnaan setengah atau sebagian dari agama? Karena dengan menikah itu dapat meminimalisir terjadinya kemungkaran yang diharapkan. Di antaranya berzina. Ketika pergaulan bebas itu sudah mulai marak, perzinahan terjadi di mana-mana, bahkan tidak jarang terjadinya LGBT,
sama jenis dan sebagainya. Maka dengan pernikahan itu mampu untuk mencegah kita dari jatuh kepada hal-hal yang dibenarkan. Perlu diketahui fitnah perempuan itu fitnah yang sangat besar. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis. Inna awwal fitnah Bani Israil Bani Israil, tahu ya Bani Israil? Kaumnya Nabi Musa, Nabi Harun, di Bani Israil. Ternyata fitnah yang pertama kali terjadi di kaum Bani Israil itu jadi yang berzinahan di sana. Jadi fitnah perempuan itu luar biasa. Sulit untuk dihindari kecuali dengan apalagi sekarang zaman era digital, banyak sosial media yang berseliweran. TikTok, buka TikTok, niat kita pengen buka channel-channel rekor, tapi ketika di situ pasti lewat. Pasti lewat. Makanya fitnah akhir zaman ini sangat dahsyat sekali. Jadi untuk menghindari terjadinya rumusnya kita berhubungan zina itu, maka pernikahan solusi. Tapi kembali kepada hukum yang tadi sudah kita dilihat dulu kondisi apakah simpulan termasuk orang yang sudah menikah justru dia masih dilarang. Kemudian pernikahan juga, pernikahan di antara keutamaan dan hikmah dari menikah itu dijanjikan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan kepada pasangan-pasangan yang seperti apa? Disebutkan jannah mu'adin yadkhuluna wa man sholat min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Di jannah ada surga, ada salah satu nama surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak istri-istrinya dan cucu-cucunya. Kata jannah ada dia dulu hadis ini menggunakan fikih mudhari yang domainnya jamak itu banyak. Kata kerja yang pelakunya itu banyak. Siapa saja yang masuk ke dalam surga dikatakan wa man sholaha min abai, syaratnya harus wa man sholah. Apa itu surga? Itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak kita yang soleh, wa azwajihi dan pasangan-pasangan baik suami maupun istri, wa dzurriyyatihi dan keturunan-keturunan. Jadi mereka bapak-bapak kita, istri-istri atau pasangan-pasangan kita dan keturunan-keturunan kita yang soleh, mereka yang nanti akan dikumpulkan bersama kita di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dikatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Maksudnya malaikat mempersilahkan mereka, silakan kamu masuk, pilih pintu yang kamu mau. Jadi keluarga yang soleh, keluarga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di jannah itu dipersilahkan oleh malaikat untuk masuk dari pintu yang kalian. Masya Allah ya. Makanya kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga itu membentuk rumah tangga yang soleh, membentuk keluarga yang soleh. Selalu dari mana kita dari niat kita membangun rumah tangga itu apa sih? Makanya kita harus kalau lanjut gimana sekarang usianya sendiri udah punya anak 3, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa. Kembali memperbaiki niat itu sifatnya bekerja. Sifatnya niat itu dia selalu aktif. Hari ini kita kembali
Mengingatkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita niatkan kembali rumah tangga yang kita bangun ini untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan lagi anak-anak kita ini nanti yang menjadi penerus kita untuk memperbaiki agama ini, untuk diwariskan ilmu agama supaya mereka nanti menjaga agama Islam dan mereka nanti yang menjaga agama Islam. Kalau bukan generasi kita siapa lagi? Kalau kita melihat kondisi saat ini, mau dibilang di Indonesia tahun 2030 generasi emas Indonesia emas, kita lihat aja bagaimana generasi hari ini, apakah mungkin bisa membangun Indonesia menjadi Indonesia? Itu perlu dievaluasi. Kita lihat konten-konten anak SMA ditanya 10 ditambah 6 berapa? Jawabannya 60. Coba anak SMA ditanya 10 ditambah 6 jawabannya 60. Selama dari SD itu ya 6 tahun SD ditambah 3 tahun SMP berarti 9 tahun sekolah. Ngapain? Ini perlu peran orang tua juga wajib berperan dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Itu wajib orang tua. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, "Tu anfusakum wa ahlikum." Nah, jaga diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api. Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita? Yaitu dengan mengajarkan mereka ilmu agama, mengajarkan mereka mana yang halal dan mana yang haram, mengajarkan mereka menuntut Quran, mengajarkan mereka menunaikan hak mereka setelah menikah. Itu kewajiban orang tua. Juga kesuksesan pendidikan itu harus ada contoh di dalam kitab Taklimul Ta'lim. Artinya Ulama Islam Azhar Uji Allah beliau mengatakan pendidikan seorang anak itu tidak boleh lepas dari 3 unsur. Yang pertama, guru yang ahli. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang memiliki keinginan belajar. Kemudian yang ketiga, orang tua yang mendukung. Jadi 3 komponen ini itu harus berkolaborasi, harus bersinergi dalam melakukan dan mendukung pendidikan seorang anak. Khususnya pendidikan agama itu sangat penting sekali. Kita kenalkan batasan aura kepada mereka supaya anak perempuan itu tahu kalau keluar rumah pakaian yang panas, pakaian yang diajarkan oleh Islam itu seperti apa. Apalagi zaman sosial media, seperti upload status, kemudian dijadikan sebagai konten dan lain sebagainya. Ini perlu menjadi evaluasi kita semua. Baik, kemudian pilar yang menjadi pilar utama menuju surga. Pilarnya apa saja? Apa saja yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri dalam membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama, saling menjaga dari api. Jadi yang pertama, pilar utama menuju surga. Kita esensi pernikahan. Nikah itu adalah ibadah terpanjang. Kemudian kemudian kita dijanjikan oleh Rasulullah dikumpulkan bersama keluarga-keluarga kita yang soleh dan soleha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernikahan juga termasuk penyempurnaan sepakat kita. Dan sekarang kita harus tahu langkah untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita itu. Yang pertama adalah saling menjaga dengan kita. Harus saling menjaga. Kita melihat anak kita melakukan terserah si anak itu apa begitu ya. Dan kita tersebut ini kewajiban kita untuk mengingat lebih baik anak itu kabur dan selamat dari api neraka atau kita biarin dia sesuai dengan kemauannya dijodohkan ke dalam api neraka.
tidak ingin melihat anaknya ada di dunia. Bahkan ketika orang tua yang tidak punya rasa peduli terserah kamu kerjakan apa. Itu jangan kira kita tidak dimintai bertanggung jawab. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis buat itu mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian itu akan memimpin kepala rumah tangga, suami itu pemimpin di dalam rumah tangga. Wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi, maka kamu yang menjadi kepala rumah tangga nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak mau mengingatkan? Kenapa kamu tidak mau mengingatkan anakku sholat? Kenapa kamu tidak mau mengingatkan anakku puasa? Kenapa kamu tidak mau mengingatkan anakku menutup aurat? Kenapa kamu membiarkan anakku pacaran? Jadi kita semua akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jawab. Karena nanti perlihatkan di hadapan keluarga, wahai fulan, ini anakku saya menjebloskan dia ke neraka. Jika dia melakukan kemaksiatan dan aku sebagai orang tua juga akan menanggung apa yang diperbuat oleh. Jadi jangan sampai kita pikir soleh sendiri itu bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kita melihat berapa banyak para nabi-nabi yang soleh di zaman dahulu mendapatkan azab dari kaum. Kaum ini azab. Nabi itu coba lihat bagaimana Nabi itu soleh. Tapi anaknya diuji dengan anaknya. Mendapatkan azab. Azab Allah Subhanahu wa taala diberikan banjir bandang. Nabi itu diuji dengan istrinya. Nabi itu soleh, tapi istrinya ternyata kubur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab tidak berkata amin. Ibu dari dengan hujan. Maka yang perlu kita ingat bahwa soleh untuk diri sendiri itu belum bisa menjadi takdir bagi kita untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.